Shalom Sobat Muda, jumpa kembali bersama di dalam program Giving My Best. Judulnya hari ini adalah narsis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami bisa berjumpa dalam program Giving My Best. Sebuah sukacita yang besar, anugerah Tuhan. Kami mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dijauhkan daripada kami untuk kami lalai, dijauhkan daripada kami untuk kami mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kami bertambah-tambah dalam pengenalan kami kepada Tuhan, bertambah-tambah kerinduan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam masa muda kami ini. Berbicara kepada setiap pribadi kami. Haleluya, amin. Sobat muda, apakah kamu cukup familiar dengan kata narsis? Ya, tentunya teman-teman sudah sangat sering mendengar kata narsis. Narsisme, jika dilihat dari bahasa Belanda, adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Orang yang mengalami gejala ini disebut dengan narsisis atau narsisis. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh seorang yang bernama Sigmund Freud dengan mengambil dari tokoh dalam mitos Yunani, yaitu Narkissos. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narsisisme adalah suatu hal, sebuah keadaan mencintai diri sendiri secara berlebihan. Mencintai diri sendiri lebih daripada orang sekitarnya. Ya, mungkin dikatakan lebih cantik, lebih ganteng, lebih hebat, lebih keren, lebih gaul, lebih pandai, dan lebih lagi, sehingga kita menganggap orang lain itu tidak penting buat kita. Andrew Morrison berpendapat bahwa dimilikinya sifat narsisisme dalam jumlah yang cukup akan membuat seseorang memiliki sebuah persepsi yang seimbang antara kebutuhannya dalam hubungannya dengan orang lain. Artinya bahwa narsisisme memiliki manfaat positif jika dalam jumlah yang sangat wajar, yaitu dapat membiasakan seseorang untuk berhenti bergantung pada standar dan prestasi orang lain demi membuat dirinya bahagia. Narsisisme yang kita lakukan dalam tahap yang wajar, tahap yang standar, normal, itu akan memberikan sebuah manfaat buat kita. So artinya kita tidak mengcompare diri kita dengan orang lain. Jika kita mengcompare diri kita dengan orang lain, maka ada banyak hal kita merasa bahwa kita kurang. Kita tidak seperti dia, tidak seperti orang lain yang Tuhan berikan kekuatan, kepintaran, kelebihan daripada hidup kita sendiri. Karena itu teman-teman, seorang yang bernama Sam Vaknin menjelaskan, setiap orang adalah narsis dalam derajat berbeda. Narsisme adalah fenomena yang sehat. Ia membantu pertahanan hidup seseorang. Perbedaan antara narsis yang sehat dan patologis adalah dalam ukurannya. Maksud patologis di sini adalah jika individu ini sudah tidak dapat membedakan antara realita dan khayalan, sehingga merusak dan mengganggu fungsi individu, baik secara psikis dan terutama fungsi sosialnya. Pada level berapa kita memiliki narsisme dalam hidup kita? Jika kita memiliki
narsisme itu dengan level yang terlalu berlebihan, tentunya ini sesuatu yang sangat kurang sehat. Dan ini dapat mencelakakan, membahayakan diri kita sendiri. Wow, ada banyak sekali orang-orang muda yang memiliki narsisme ini yang berlebihan. Ya, kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pencitraan, pengakuan dari orang-orang sekitarnya, bahkan di dunia sosial media. Ingat Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saya dan teman-teman yang menciptakan itu Allah. Dan Allah menciptakan kita bukan seperti orang lain, bukan seperti idola kita, tapi Allah menciptakan kita itu seperti dirinya, gambar dan rupa dia. Bahkan dikatakan diciptakannya menurut gambar dan rupa dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Wah, kita harus ngerti benar-benar ayat ini, teman-teman. Jangan sampai kita lebih percaya dengan apa kata ajaran-ajaran orang-orang dunia yang basicnya bukan dari firman Tuhan ini, tapi filosofi-filosofi dunia. Wah, ada begitu banyak sekali filosofi-filosofi dunia yang tersebar dalam sosial media. Karena itu engkau dan saya harus perhatikan baik-baik siapa yang kita follow, siapa yang kita subscribe. Adakah orang-orang yang kita follow, oleh orang yang kita subscribe itu memiliki nilai-nilai seperti Kristus? Dasarnya seperti dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Allah lah yang menciptakan kita manusia. Amin. Haleluya. Allah menciptakan manusia itu seperti gambar dan rupanya. Karena itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia untuk dapat menyelamatkannya kembali, mengembalikan kembali gambar dan rupa Allah yang sudah rusak karena dosa. Allah menciptakan manusia itu dengan segala kemampuannya. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda, punya kelebihan yang berbeda-beda. Setiap kita punya talenta yang berbeda-beda, punya karunia yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu kita iri dengan orang-orang lain. Kita merasa bersaing dengan satu sama lain. Tidak demikian. Dan Allah menciptakan manusia itu dengan masing-masing keunikannya. Amin. Dengan masing-masing keunikannya. Tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi tidak ada lagi laki-laki yang mau jadi seperti perempuan atau perempuan yang mau jadi seperti laki-laki. It's wrong. Itu salah besar. Jika Tuhan saat ini sudah mempercayakan kepada saya dan saudara masing-masing dengan segala kemampuan, dan Allah menciptakan kita juga dengan keunikannya. Engkau yang laki-laki, jadilah laki-laki yang sejati, laki-laki yang kuat. Engkau wanita, jadilah wanita yang lembut, wanita yang kelak akan menjadi seorang penolong bagi suamimu ketika engkau menikah. Jika kita sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya dan teman-teman tidak lagi serong-serong jalannya. Iya dong, tidak. Tapi kita sungguh berharga di mata Allah. Pengakuan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kita istimewa. Amin. Ada roh Allah
yang tinggal dalam hidupku dan hidupmu. Narsisme patologis adalah suatu sifat dan perilaku yang menandakan kegilaan dan obsesi dengan diri sendiri, cenderung mengesampingkan orang lain, bersifat egois, dan tidak merasa salah dalam memanfaatkan orang lain demi kepuasan dan tujuan diri sendiri. Narsisme itu pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hedonisme, di mana manusia mencari kepuasan yang tidak ada habisnya bagi dirinya sendiri. Sayangnya, menjadi narsis hanyalah akan membuat kita menjadi semakin adiktif dan melatih kita menjadi orang-orang yang semakin egois, semakin egosentris, dan tidak peduli lagi dengan sesama manusia. Coba perhatikan hari-hari ini. Adakah sikap-sikap seperti egois, egosentris, tidak lagi peka, peduli sama orang lain, dengan orang tua kita mungkin, dengan kakak atau adik kita, atau dengan sahabatmu di kampus, di sekolah, di kantor, tempat engkau bekerja? Adakah kita menjadi orang-orang seperti itu? Saya berdoa tidak demikian. Goliat menjadi seorang yang narsis patologis. Tak kalah melihat lawannya itu tidak sebanding dengan dirinya. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai dengan 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Coba lihat, Goliat menyepelekan Daud yang sangat muda itu. Goliat dikatakan di sini berkata kepada Daud, "Anjingkah aku?" Wah, ini sesuatu yang sangat kasar ini teman-teman. Ya, mungkin tanpa kita sengaja kita juga pernah seperti Goliat, memandang remeh, memandang rendah orang lain. Memang dia bisa. Memang dia mampu. Memang dia bisa lebih daripada gue. Rasa-rasanya enggak deh. Cuman gue yang bisa lakukan ini. Cuman gue yang cocok jadi ketua. Cuman gue yang bisa main musik. Cuman gue yang bisa WL. Cuman gue yang bisa menjadi seorang soundman, operator, dan lain sebagainya. Kita menganggap orang lain itu rendah daripada diri kita sendiri. Daud memiliki narsis yang sehat karena mengenal Allahnya dengan benar untuk melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan, Saul mencoba mengenakan baju perang kepada Daud. Tapi Daud berkata, "Saya tidak bisa menggunakan baju ini, perlengkapan perang ini, karena saya tidak bisa berjalan." Akhirnya Daud melepaskan itu dan Daud berjalan dengan apa yang dia miliki daripada Allah. Keren. Ini yang disebut dengan narsis yang sehat. Dia tidak menganggap sepele lawannya, tapi dia melihat Tuhan yang besar yang sudah menolong dirinya dan memampukan dirinya untuk melawan Goliat. Filipi pasal 4 ayat 8 dalam versi mudah dibaca katakan, "Saudara-saudara, tetaplah pikirkan yang baik dan yang patut dipuji, yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang indah, dan yang terhormat. Hiduplah di dalam segala hal yang baik, mulia, indah, dan terhormat menurut pemandangannya Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan, bukan kesukaan manusia." Jangan seorang pun di antara kita yang menganggap rendah diri kita, yang menganggap rendah orang lain. Tapi hargailah, hormatilah dirimu, karena Tuhan yang menciptakan dan menebus engkau dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan hargailah sesamamu, karena sesamamu adalah juga ciptaannya Allah. Amin. Saya berdoa teman-teman mengerti firman Tuhan hari ini dan menjadi pribadi-pribadi yang sehat
di dalam pengenalan-Mu kepada Tuhan dan mengenal diri-Mu seutuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kau ingatkan kami bahwa hidup kami berharga di mata Allah. Masa muda kami berharga di mata Allah. Biarlah kiranya kami tetap bangga terhadap diri kami tanpa menyepelekan juga sesama kami, orang-orang sekitar kami. Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa untuk kami memandang diri kami itu berharga di mata Allah. Mari teman-teman, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus Putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidup hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya terima berkat Tuhan dan jadi berkat. Katakan amin. Amin.